Hai teman-teman, selamat datang di Kebaktian Youth 28 November 2021. Tidak terasa sudah tinggal sebulan lagi sampai kita mengakhiri tahun 2021. Di kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan berdiam di hadapan Tuhan sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Pertama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh mengizinkan kami di rumah masing-masing berkumpul bersama-sama untuk menghadiri kebaktian youth pada pagi hari ini. Kami mohon agar Tuhan memberikan belas kasihan kepada kami, supaya kami dapat datang dan dapat berdiam di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami kembali melakukan aktivitas kami, sebelum kami mengakhiri tahun ini. Kau berikan Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami tidak lupa untuk terus datang kepadamu, dan supaya hari ini kami dapat mendapatkan berkat dari firman yang akan Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekarang teman-teman, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Ajarku Berdiam. Ajarku
Segenap hatiku ragu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku ragu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berita anugerah kita terambil dari Efesus 2 ayat 4-5. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Mari kita mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang, sebelum mendengarkan firman, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Christ is Enough. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that
satisfied. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Shalom,
teman-teman pemuda di GKI Jatinegara. Senang sekali saya dengan Evangelis Cahya Tamtama boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara virtual di dalam ibadah atau persekutuan pemuda pada hari ini. Kiranya lewat persekutuan atau ibadah yang kita lakukan pada hari ini, meskipun hanya secara virtual, tapi kita boleh menikmati setiap lagu, puji-pujian. Dan sekarang tiba bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan dulu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, ayat 22 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 22, ayat 22 sampai 29. Sebagaimana Alkitab kita sudah terbuka dan kita mempersiapkan Alkitab kita, mari kita juga ikut mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk setiap pertemuan peribadatan kami. Saat ini memang hanya secara virtual atau daring, tapi biarlah tidak mengurangi kekusukan kami atau fokus kami kepada Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebagaimana Alkitab yang sudah terbuka, yang telah dipersiapkan. Kami juga mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami untuk kami boleh mengerti, merenungkan, merefleksikan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong juga ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang hamba-Mu akan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami mau menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 22 sampai 29. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, tema yang mau kita renungkan bersama adalah What is your citizenship? Atau apakah kewarganegaraanmu? Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita mungkin sering mendengar istilah diam itu emas. Ada di antara kita yang mungkin ketika menghadapi masalah lebih cenderung untuk diam. Supaya apa? Supaya masalah yang ada tidak menjadi besar. Karena kita diam, masalah ada, tapi tidak terlalu besar. Karena kita tidak ikut campur di dalam masalah itu. Kita diam. Mungkin ada di antara kita juga tidak mau terlalu ribut dengan masalah itu.
terlalu ribet atau terlalu mencampuri masalah yang mungkin itu masalah kita, tapi karena kita diam nggak mau speak up, ya sudah, nanti toh lama-lama masalah itu juga hilang dengan sendirinya. Waktu akan menjawab, waktu akan memulihkan, katanya. Nah teman-teman, apakah memang betul ketika kita diam, yang adalah emas itu, masalah yang kita hadapi akan hilang dengan sendirinya? Apakah betul masalah itu akan tidak menjadi besar atau tidak bertambah rumit ketika kita diam terhadap masalah itu? Tentu saja tidak, bukan teman-teman. Masalah yang dihadapi harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Tidak selamanya diam adalah emas. Tidak selamanya ketika kita diam, kita menimbulkan hal-hal yang baik. Kita harus berani speak up, terutama terhadap masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan kita berargumentasi, mengungkapkan pendapat, atau mungkin kita juga klarifikasi, konfirmasi terhadap masalah itu. Baru masalah itu bisa selesai. Kalau terus-menerus diam, bagaimana cara menyelesaikannya? Bukankah kita bukan seorang peramal, bukan seorang ahli tenung yang bisa meramalkan masalah selesai ketika kita diam atau mengucapkan mantra? Tentu kita harus berani speak up, supaya masalah tidak terlalu besar, supaya kita bisa klarifikasi, supaya kita bisa mengkonfirmasi, dan kita bisa selesaikan sebelum masalah itu menjadi besar atau menjadi rumit. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, itu adalah hak kita, hak bersuara, hak berbicara. Tidak selamanya diam itu emas. Teman-teman, Rasul Paulus pun juga sama. Ketika ia menghadapi masalah ini, ketika ia diperhadapkan dengan khalayak umum terhadap orang Yahudi, Rasul Paulus speak up. Dia menyampaikan beberapa pembelaannya dan sekaligus menyampaikan Injil kepada orang Yahudi. Nah, tadi kita membaca, teman-teman ya. Kalau kalian membaca secara utuh dari pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-21, di sana Rasul Paulus speak up, membicarakan pembelaannya, dan termasuk dia membicarakan tentang Injil kebenaran Tuhan. Rasul Paulus tidak diam saja, teman-teman, ketika ia menghadapi masalah ini, ketika ia diperhadapkan dengan fitnahan-fitnahan yang sebetulnya dia tidak lakukan. Tapi Paulus berani speak up, mengatakan kebenaran, apa yang saat itu ia lakukan, apa yang saat itu ia perjuangkan, yaitu Injil Kerajaan Tuhan. Rasul Paulus bisa mengatakan hal itu, dia berani mengatakan kebenaran itu. Tidak selamanya diam itu emas. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, lalu setelah itu, kita membaca dalam ayat-ayat yang kita baca, dari ayat 22 sampai 29, Rasul Paulus juga speak up lagi. Rasul Paulus juga mengatakan sesuatu yang sungguh mengejutkan. Apa itu, teman-teman? Yaitu tentang kewarganegaraan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Di sana Rasul Paulus ingin dihukum, disesah. Disesah itu dicambuk, teman-teman. Seperti hukuman yang ditimpakan kepada Yesus sebelum Yesus diperhadapkan kepada kayu salib. Sebelum Yesus dibawa ke Golgota, Yesus disesah terlebih dahulu. Dicambuk hampir setengah mati. Dan biasanya cambukan orang Roma itu sebanyak 40 kali. Tapi kadang sengaja 39 kali. Jadi kurang 1 kali, teman-teman. Kenapa kurang 1 kali? Supaya bisa dilanjutkan keesokan harinya. Jadi dianggap hutang. Nah, tapi ketika dilanjutkan esok hari, itu hitungannya mulai dari 1 lagi, teman-teman. 1, 2, 3, seterusnya, sampai 40. Nah, kadang sengaja lagi, cuma sampai 39, supaya bisa lanjut lagi. Begitu seterusnya, teman-teman. Nah, sebelum Rasul Paulus menghadapi hukuman itu, Rasul Paulus pun juga berani speak up, teman-teman.
Karena bagi Rasul Paulus ini nggak adil. Bagaimana mungkin dia mendapatkan hukuman tanpa mengalami keadilan, atau pengadilan maksud saya. Bagaimana dia dapat dijatuhi sanksi hukuman yang berat ini, tapi tanpa melalui pengadilan atau putusan resmi. Rasul Paulus sungguh tahu hak yang ia miliki sebagai warga negara, terutama sebagai warga negara Rom atau warga negara Roma pada waktu itu. Dan kita melihat orang yang mau menyesah Paulus kaget, teman-teman ya. Ketika Rasul Paulus mengatakan, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Nah teman-teman, Rasul Paulus berani menyatakan dirinya, memperjuangkan hak-hak yang ia miliki sebagai warga negara. Rasul Paulus bisa mengatakan kebenaran tentang firman Tuhan, dan juga sekaligus kebenaran sebagai seorang warga negara yang membela hak-hak yang ia miliki. Nah teman-teman, kita melihat Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa inilah kondisi orang Kristen, teman-teman. Orang Kristen punya dua atau kewarganegaraan ganda. Orang Kristen juga adalah warga negara surgawi, menyatakan hal-hal tentang kerajaan Allah. Rasul Paulus menyatakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada orang Yahudi, membela Injil atau juga menjawab keraguan-raguan orang Yahudi. Rasul Paulus menyatakan kebenaran. Di sisi yang lain, dia juga adalah warga negara dunia, warga negara Roma. Dan ia berani menyatakan kebenaran, menyatakan hak-haknya sebagai warga negara, hak yang harus ia terima, keadilan yang harus ia dapatkan sebagai warga negara Roma. Teman-teman, kita pun juga sama. Kita adalah anak-anak Tuhan, warga negara kerajaan surga. Kita telah diadopsi, kita telah diangkat menjadi anak oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Allah Bapa kita di surga. Kita jadi anaknya, menjadi warga negara surga. Tapi kita masih tinggal di dunia ini. Kita warga negara Indonesia. Kita seharusnya juga berani untuk memperjuangkan hak-hak kita. Hak-hak yang mungkin telah dirampas. Mungkin kita mengatakan, susah kok, kita kan minoritas di sini. Nah teman-teman, ada satu kutipan yang mau saya bagikan kepada teman-teman dari Dr. Johannes Lemena, almarhum. Dia adalah salah seorang pahlawan nasional terpandang Kristiani, teman-teman. Orang Kristen bukanlah minoritas yang menyendiri, melainkan orang Kristen justru harus menjadi saksi di dalam masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, kita ini bukan minoritas yang menyendiri, tapi kita seharusnya menjadi saksi, berani speak up, berani menyatakan kebenaran. Ingat teman-teman, tidak selamanya diam itu emas. Kita harus berani mengatakan kebenaran, menyatakan damai sejahtera Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa kita. Teman-teman, sejauh ini apa yang sudah kita lakukan bagi bangsa kita? Kita perlu terus memikirkan apa yang bisa saya kerjakan di tengah bangsa ini. Katanya bangsa ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami banyak bencana, banyak masalah. Tapi kalau kita hanya diam saja, bagaimana masalah dapat diselesaikan? Bagaimana bangsa ini menjadi bisa lebih baik kalau kita hanya diam saja? Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kendati Rasul Paulus yang kita baca dalam bagian ini sedang di dalam kondisi pengadilan dan juga mengalami ketidakadilan,
Tapi Rasul Paulus tetap berani menyatakan kebenaran, berani memperjuangkan keadilan, hak-haknya sebagai warga negara Rom. Terutama Rasul Paulus mendapatkan kewarganegaraannya bukan karena membeli, bukan karena membayar, tapi karena memang kelahiran. Sejak dia kecil, sejak bayi bahkan, dia sudah menjadi warga negara Rom. Beda halnya dengan kepala pasukan, yang dia menjadi warga negara karena dia beli. Mau nggak mau dia harus beli, karena dia mengabdi kepada Roma sebagai kepala pasukan. Kalau dia nggak beli warga negara itu, maka dia nggak boleh mengabdi. Makanya kepala pasukan menyadari, warga negaraanku itu dibeli. Aku beli dengan harga yang mahal. Sedangkan kalau dibandingkan Paulus, Paulus sejak dari kecil sudah warga negara Rom. Berarti status Paulus lebih tinggi di dalam kewarganegaraan. Rasul Paulus asli orang Rom, sedangkan kepala pasukan cabutan istilahnya ya, karena dia beli. Makanya kepala pasukan akhirnya membebaskan Paulus. Nah teman-teman, di tengah-tengah tekanan yang dialami oleh Rasul Paulus tetap berani speak up, mengatakan kebenaran, memperjuangkan hak-haknya, dan juga memperjuangkan keadilan. Keadilan bagi orang Rom dan juga kebenaran tentang Injil Kerajaan Surga. Di tengah situasi yang kepepet, di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah keadilan yang tidak adil, Rasul Paulus tetap berani menyatakan kebenaran. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini sulit. Kita memang merasa ini hal yang tidak mudah, teman-teman. Karena terkadang kita lebih memilih untuk diam ketika menghadapi masalah. Kalaupun kita bersuara, membela pendapat kita, kadang apa yang kita bela adalah satu hal yang salah, yang kita tahu itu salah, teman-teman. Zaman sekarang kalau kita menyadari ya teman-teman ya, orang yang salah itu lebih keras ngomongnya daripada orang yang memang benar-benar benar. Nah, contohnya kita nagih hutang ya. Orang yang nagih hutang biasanya ngomongnya baik-baik. Tapi orang yang ditagih biasanya lebih nyolok ya. Orang yang ditagih, yang punya hutang, yang lebih galak, yang lebih kasar ngomongnya. Padahal orang yang nagih, maunya nagih dengan baik-baik. Tapi karena dia nyolot, akhirnya terpancing emosi dan akhirnya nyolot. Tapi yang ditagih lebih kasar, lebih nyolot. Nah inilah teman-teman buktinya. Kita berani bersuara mungkin karena ada sesuatu yang kita sembunyikan, yang kita nggak mau dikeluarkan. Tapi kita tahu itu salah. Tapi kita terus nyolot supaya kesalahan itu nggak terlalu terlihat. Padahal yang seharusnya lebih keras bersuara adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Orang-orang yang tahu tentang apa yang baik, yang benar, yang sempurna, yang patut diperjuangkan. Nah inilah yang mungkin saat ini kita sadari sangat sedikit atau mungkin jarang kita temui. Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri pun, ketika sudah menghadapi masalah yang berhubungan dengan negara, yang berhubungan dengan pemerintahan, kadang orang Kristen pun juga cenderungnya diam. Ya udahlah, terima aja gitu ya. Kan kita orang Kristen memang menderita. Kan kita orang Kristen memang katanya harus menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh penderitaan. Ya kalau terlibat masalah dengan pemerintah, dapat masalah, kemudian mengalami penderitaan, bukankah itu wajar katanya? Nah teman-teman ingat, kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak-hak yang bisa kita perjuangkan.
Jangan hanya diam. Yuk kita perjuangkan keadilan. Apa yang kita bisa lakukan bagi bangsa ini. Selain kita melakukan tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai warga negara, kita juga perlu tahu hak apa yang kita miliki sebagai warga negara. Jangan diam aja teman-teman. Cari tahu. Kalau tentang kewarganegaraan surgawi, kita mungkin sudah banyak dapat ilmunya ketika kita ibadah di gereja, bagaimana cara menginjili dengan metode EE mungkin, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kita berapologetika, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari sesama kita, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Mungkin kita sudah dapat banyak seminar-seminar rohani. Sekarang ini banyak sekali webinar yang bisa kita dapatkan. Tapi bagaimana dengan warga negara kita di dunia ini, di Indonesia? Apakah kita sudah cari tahu secara banyak bagaimana kita boleh memperjuangkan hak kita sebagai warga negara, dan kita boleh turut berpartisipasi untuk kemajuan bangsa kita? Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah apa yang kita sama-sama dapatkan pada hari ini dan apa yang Rasul Paulus lakukan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu itu nggak mudah, teman-teman. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan itu akan berikan kita hikmat. Tuhan Yesus pernah mengatakan, teman-teman, saya lupa bagian ayatnya di mana, tapi kurang lebih Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Ketika kamu diperhadapkan kepada penguasa-penguasa di dunia ini, kepada pemerintahan-pemerintahan yang ada, ketika kamu tidak bisa mengatakan kata-kata yang mungkin lidahmu sulit untuk mengatakan, Roh Kudus itu yang akan menaruh perkataannya di dalam mulutmu, sehingga kamu bisa mengucapkan kata-kata, bisa membela kebenaran, memperjuangkan keadilan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya lupa ayatnya di mana. Tapi Tuhan Yesus berjanji, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan pemerintahan, atau hak kita sebagai warga negara, kita mau memperjuangkan itu, tapi sulit untuk berkata-kata, Roh Kudus itu yang akan memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa berkata-kata, sehingga kita bisa memberikan jawab, sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran. Teman-teman, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tuhan akan selalu ada buat kita, berjalan di samping kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi banyak tekanan, penderitaan yang kita alami selama di dunia ini. Jangan takut, jangan khawatir. Beranilah untuk mengatakan kebenaran. Speak up. Tidak selamanya diam itu emas. Mari kita selesaikan masalah yang kita hadapi. Uraikan benang kusut yang mungkin saat ini susah untuk diuraikan. Kita uraikan satu demi satu. Kita mohon supaya Tuhan berikan kita hikmat. Biarlah masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, tetap semangat memperjuangkan kebenaran. Tetap semangat berdampak bagi bangsa dan negara kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Ingat teman-teman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah di dalam bangsa ini, sebagai warga negara Indonesia, kita sudah memperjuangkan kebenaran? Kita sudah mengabarkan kabar baik, menyampaikan berita Injil kepada orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan? Apakah selama ini kita hanya diam, tidak menyatakan apa-apa, dan tidak berdampak bagi bangsa ini? Mari kita merenungkan akan hal ini,
dan biarlah kita boleh melakukan hal-hal yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kami boleh berdampak bagi sekeliling kami. Kami boleh memikirkan hal-hal apa yang dapat kami lakukan demi kemajuan bangsa kami. Tidak hanya diam saja, tetapi kami berusaha dengan kekuatan dari Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi bangsa kami. Tolong kami ya Tuhan, jangan sampai kami hanya diam saja melihat carut-marut yang terjadi di sekitar kami. Kiranya kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami adalah warga kerajaan surgawi dan sekaligus warga negara Indonesia. Kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kiranya kami boleh menunaikan hak dan kewajiban kami kepada Tuhan dan kepada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Kiranya kami dapat menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan dari Roh Kudus akan senantiasa beserta dengan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Do you remember their journey? They have struggled. They have failed so many times. What did you think of them? But we have seen the sparks of hope. We have seen His work through His people. For this is not their story. This story was never about any of them. This is the greatest story. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. And now, He speaks to us through His Son. He sees us differently. He doesn't see us as failures. He loves us and them. He never fails. He is that spark of hope, a spark that shines so bright. What do you think of Him? He says, history is
His story.